Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kita akan melanjutkan belajar tentang penerapan himpunan. Sebelah kiri ini adalah salah satu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan konsep himpunan. Akan kita bahas detail di slide nanti selanjutnya. Sebelum membahas penerapan, kita perlu mereview beberapa subbab sebelumnya, yaitu yang pertama kardinalitas himpunan. Contoh kardinalitas himpunan yang pertama, B adalah himpunan dengan anggota 3, 7, 9, 11, maka banyaknya anggota B adalah 4. C adalah himpunan dengan anggota faktor dari 12. Jika himpunan masih dituliskan dengan menyatakan sifat, maka kita perlu menuliskan siapa saja anggotanya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka banyaknya anggota himpunan C adalah 6. Selanjutnya, D adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Beberapa huruf yang ada di dalam kata matematika adalah huruf M, A, T, E, I, K. Banyaknya anggota himpunan D adalah 6. Selanjutnya adalah kita akan mereview operasi himpunan. Contoh yang pertama, kita memiliki semesta A dan B, maka A irisan B itu adalah anggota A yang sekaligus menjadi anggota B. Kita lihat pada siapa anggota A dan siapa anggota B. Di sini yang sama adalah 3 ya, maka A irisan B adalah anggotanya 3. A gabung B itu merupakan himpunan A atau B, artinya anggota A dan B digabung, jadi anggotanya adalah 1, 3, 4. A komplement itu adalah anggota semesta yang bukan anggota A ya. 3 dan 4 adalah anggota A, maka semesta yang bukan A adalah 1, 2, dan 5. A komplement adalah 1, 2, dan 5. Sedangkan selisih B terhadap A atau selisih A dan B ini adalah anggota A yang bukan anggota B. Anggota A adalah 3 dan 4. 3 juga merupakan anggota B, maka A min B anggotanya adalah 4. Contoh kedua tentang operasi himpunan adalah ketika kita menemukan himpunan dituliskan dengan menyatakan sifatnya atau dengan notasi pembentuk himpunan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan siapa saja anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 10, semesta adalah bilangan cacah kurang dari 10, maka bilangan cacah dimulai dari angka 0, kurang dari 10 berarti terakhir adalah 9 ya. A adalah himpunan X, sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 7. X merupakan bilangan prima, maka bilangan prima yang kurang dari 7, karena 7 juga prima, maka juga dituliskan ya, karena di sini dituliskan atau sama dengan, sehingga anggota A adalah 2, 3, 5, 7. B merupakan himpunan X dengan X lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 6. X bilangan asli ya, karena lebih dari 1 maka 1 tidak dituliskan sebagai anggota B, maka anggota B adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika sudah menuliskan siapa saja anggotanya, kita bisa menuliskan operasi himpunan A irisan B, maka anggota A yang sekaligus menjadi anggota B adalah 2, 3, dan 5. A gabung B merupakan anggota A atau B, artinya anggota A dan B digabung, anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. B komplement adalah semesta yang bukan anggota B. Nah, semesta yang bukan anggota B adalah 0, 1, 8, 9. Sedangkan selisih B terhadap A atau selisih A dan B itu adalah anggota A yang bukan anggota B. Anggotanya adalah 7.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal operasi himpunan. Ya, rumus pada operasi himpunan. Ada dua yang akan kita gunakan pada penerapan himpunan nanti, ya anak-anak. Yang pertama adalah banyaknya anggota himpunan irisan itu adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota himpunan gabungan. Sedangkan banyaknya anggota gabungan A dan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota irisan. Sebagai contoh, A memiliki anggota 3, 4, 5, maka banyaknya anggota A adalah 3, B banyaknya anggota adalah 2, A irisan B. Ketika kita mau mengisi dulu siapa anggotanya, maka anggotanya adalah 3. Dari sini kita bisa menentukan banyaknya anggota irisan adalah 1. Sedangkan untuk gabungan A gabung B adalah 1, 3, 4, 5, maka banyaknya gabungan adalah 4. Nah, sedangkan ketika kita mau mencari dengan rumus banyaknya anggota irisan, rumusnya adalah banyaknya A ditambah B dikurangi gabungan, maka 3 ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya rumus gabungan adalah A ditambah B dikurangi irisan, maka A tadi 3 ditambah B itu 2 dikurangi irisan adalah 1, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita akan mereview diagram Venn. Contoh diagram Venn untuk himpunan semesta S, A, dan B. Maka diagram Venn yang terbentuk seperti ini ya. A berada pada kurva berwarna merah muda, B berada pada kurva berwarna biru muda. Nah, diagram Venn itu juga bisa untuk menyajikan banyaknya anggota himpunan ya. Yang sebelah kiri ini kita menuliskan siapa saja anggotanya, sedangkan yang sebelah kanan kita akan melihat diagram Venn untuk menyajikan banyaknya anggota ya. Di sini adalah banyaknya irisan ada 1, di sini di luar adalah banyaknya yang bukan A dan B ada 2. Yang sebelah kiri ini maksudnya adalah A saja itu ada 3, sedangkan yang sebelah kanan B saja itu ada 3. Selanjutnya contoh 1 penerapan himpunan. Petugas posyandu melakukan pendataan bahwa dari 40 orang balita tercatat 25 orang menyukai biskuit dan 18 orang menyukai pisang. Sedangkan 9 orang suka kedua jenis makanan tersebut. Berapa orang balita yang tidak menyukai biskuit maupun pisang? Nah, pada pembahasan ini kita misalkan himpunan balita yang menyukai biskuit dengan himpunan B dan balita yang menyukai pisang itu adalah himpunan P gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh diagram Venn dengan menuliskan banyaknya anggota. Langkah-langkah yang kita gunakan yang pertama adalah isikan terlebih dahulu irisan ya. Irisan itu artinya adalah yang gemar pisang sekaligus gemar biskuit, artinya gemar keduanya. Kita tuliskan di sini adalah 9 ya. Terus kita mengisi yang sebelah kiri ini maksudnya adalah biskuit saja. Yang menyukai biskuit adalah 25, tapi 9 dari 25 ini suka pisang juga ya. Maka yang biskuit saja adalah 25 dikurangi 9, hasilnya adalah 16. Yang menyukai pisang saja adalah 18 dikurangi 9, hasilnya adalah 9. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah banyak balita yang tidak menyukai
biskuit maupun pisang itu adalah semesta yang berjumlah 40 dikurangi yang suka keduanya adalah 9, dikurangi yang suka biskuit saja ada 16, dikurangi yang suka pisang saja ada 9 ya. Jadi jumlah hasilnya 40 dikurangi 34, hasilnya adalah 6 ya. Kita pastikan dalam kotak persegi panjang semesta ini selalu berjumlah seperti jumlah semesta. Jika di sini ada 40 orang balita, maka pastilah jumlah total dari yang ada di dalam diagram Venn ini nanti juga seperti jumlah semesta, yaitu 40 gitu ya. Kita lanjutkan contoh kedua. Hasil survei terhadap 100 siswa yang ingin melanjutkan sekolah diperoleh data 68 siswa ingin melanjutkan ke pondok pesantren, 42 siswa ingin melanjutkan ke SMA IT. Nah, kalau kita lihat 68 ke pondok, 42 ke SMA IT ya anak-anak, maka jumlahnya ini ada 110 ya. Padahal jumlah semua siswanya hanya 100. Maka di antara mereka itu ada yang suka keduanya ya, ada yang suka keduanya. Dan 10 siswa itu tidak ingin melanjutkan ke pondok pesantren maupun SMA IT. Nah, banyak siswa yang hanya ingin melanjutkan ke SMA IT saja adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari dengan rumus bahwa rumus gabungan adalah banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya irisan. Gabungan A dan B itu adalah banyaknya semesta, yaitu 100 dikurangi yang bukan memilih keduanya ya, dikurangi yang bukan memilih keduanya, berarti 10. Sehingga banyaknya gabungan adalah 100 dikurangi 10 yaitu 90. Banyaknya A adalah 68, banyaknya B adalah 42, itu dijumlahkan adalah 110. Nah, di sini diperoleh bahwa 110 dikurangi banyaknya irisan itu hasilnya 90. Maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa banyaknya irisan adalah 20. Ya, ini cara pertama. Kalau irisan 20, maka yang memilih SMA IT saja itu adalah 42 dikurangi 20 ya. 42 dikurangi 20 yaitu 22. Nah, cara yang kedua menggunakan diagram Venn. Kita seperti biasa mengisi yang irisan dulu, yaitu diperoleh 20 ya, 20, maka yang SMA IT saja itu adalah 22 yaitu 42 dikurangi 20. Nah, banyak siswa yang hanya ingin melanjutkan ke SMA IT saja adalah 42 dikurangi 20 yaitu 22. Nah, ini adalah gambar diagram Venn-nya ya. Sedangkan A ini maksudnya adalah pondok pesantren saja, itu 48. 10 ini maksudnya adalah yang tidak memilih keduanya, SMA IT ataupun pondok pesantren. Selanjutnya adalah contoh 3, penerapan himpunan. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa. Sebanyak 9 siswa hobi bermain basket, 11 siswa hobi bermain voli. Jika 8 siswa tidak menyukai basket dan voli, banyak siswa yang hobi bermain keduanya adalah. Alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Misalkan A adalah himpunan siswa yang bermain basket dan B merupakan himpunan siswa yang hobi bermain voli, maka kita peroleh bahwa jumlah siswa yang hobi keduanya baik basket ataupun voli adalah semesta 40 dikurangi yang tidak keduanya dikurangi 8, hasilnya adalah 32. Ya, banyaknya siswa yang hobi basket adalah 29, banyaknya siswa yang hobi voli adalah 11. Kita ketahui rumus gabungan adalah banyak A ditambah banyak B dikurangi irisan, maka 32
itu diperoleh dari 40 dikurangi 8 ya. Banyaknya A adalah 29 ditambah 11 dikurangi irisan. Irisan itu maksudnya adalah yang suka keduanya anak-anak ya. 29 ditambah 11 adalah 40, maka banyaknya irisan adalah 40 dikurangi 32 adalah 8. Jadi banyak siswa yang hobi bermain keduanya itu adalah 8 siswa. Demikian dari Ustazah penjelasan hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.